Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Ya. Pin berdoa dulu sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan ya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karunia pada lahirku pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Ya, Ibu absen dulu ya. Adin, Alif, Azahra, Sahayani, izin. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang HACCP. Pernah dengar apa itu HACCP? HACCP itu kalau diuraikan, H-nya itu adalah hajar dalam bahasa Inggris ya. Kemudian A-nya analisis, C-nya kritikal, C berikutnya kontrol, dan P-nya adalah poin. Hajar, analisis, kritikal, kontrol, poin. Jadi HACCP itu terkait dengan analisis, penganalisisan bahaya. Bahaya apa? Biasanya pada produk makanan, pengolahan bahan pangan. Tujuan dari pembelajaran HACCP pada pertemuan yang sekarang, yang pertama itu kalian dapat menjelaskan tentang HACCP dan jenis bahaya di dalam pengolahan makanan. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip HACCP. Ya, dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis jenis bahaya dan penyebab bahaya dalam pengolahan makanan, bahan pangan. Pelajaran kemarin kalian telah membuat produk es krim. Apa saja yang disiapkan ketika membuat es krim? Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Masih ingat bahannya apa saja dalam pembuatan es krim? Yuk, Neneng. Susu putih, tepung maizena, pewarna, pengembang, spray. Udah. Selain menyiapkan bahan, apalagi yang disiapkan? Alat. Alat apa saja yang disiapkan? Panci, sendok, centong, baskom, apalagi? Mixer dan wadah pengemas ya. Dan hot plate gitu. Sudah menyiapkan alat dan bahan, baru kemudian kalian harus memahami apa? Prosedur kerjanya ya. Langkah-langkah kerjanya. Masih ingat langkah-langkah kerjanya?
Ya, Tri, coba Tri. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, tuangkan susu murni ke dalam panci dan siapkan hot plate. Yang ketiga yaitu nyalakan hot plate dan letakkan panci yang berisi susu di atasnya. Panaskan susu sampai suhu 65 derajat. Di samping itu, siapkan susu maizena, tepung maizena yang telah dicampur dengan air dingin, lalu masukkan ke dalam susu tersebut. Jangan lupa masukkan gula juga. Setelah itu aduk sampai semuanya larut. Setelah suhunya mencapai 65 derajat, tiriskan susu tersebut sampai dingin. Setelah dingin, saring susu tersebut dan letakkan ke dalam suatu wadah yang berukuran besar. Setelah itu, mixer susu tersebut sampai mengembang dengan menambahkan SP dan warna. Setelah mengembang, susu tersebut dikemas ke dalam suatu cup. Setelah semuanya dikemas dalam suatu cup, masukkan cup tersebut ke dalam mixer dan tunggu sampai kurang lebih 24 jam sampai susu tersebut mengembang. Ini kemudian ada beberapa kasus keracunan makanan atau temuan makanan yang tidak layak konsumsi. 2 siswa SD mengalami keracunan setelah makan permen. Itu terjadi di Sumatera Selatan. Tanggal baru-baru ini berarti ya, tanggal 7 November. Berarti 1 minggu ke belakang ya. Kemudian yang kedua, belasan siswa SD dan guru. Belasan siswa SD dan guru mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan catering. Itu terjadi di Malang tanggal 5 September. Berikutnya, fakta yang ketiga, puluhan siswa madrasah keracunan jasuke. Ketika sudah makan jasuke dan mie goreng itu mengalami keracunan. Itu terjadi di Magelang pada tanggal 21 September 2022. Kalian dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan, kemudian tadi kasus-kasus yang Ibu berikan, silakan. Apa sih masalah yang ada di sini? Ya, kalian tuliskan dalam bentuk pertanyaan terkait gambar dan kasus-kasus yang tadi. Kalian kerjakan, silakan tuliskan di LKPD-nya per kelompok ya. Silakan diskusikan. Kalau sudah, presentasikan ke depan per kelompok. Di sini tiap kelompok menganalisis bahaya dari bermacam-macam produk ya. Yuk, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapannya penyiapan bahan baku, jenis bahannya dari fisika adalah buku, kimia biologi tidak ada, penyebab bahaya kontaminasi tubuh, pencegahannya kemasan bahan baku tertutup rapat, proses produksi atau pengasihan. Dari fisika tubuh, kotoran pada alat, biologi, bakteri, dan kimia tidak ada.
terkontaminasi oleh alat yang digunakan. Yang kurang matang sehingga pencegahannya lingkungan harus bersih dan sehat. Daging harus Itu bahaya kimia yang termasuk bahaya kimia. Kemudian bahaya yang ketiga apa? Bahaya fisik. Apa itu bahaya fisik? Masuknya aja nasi kata tertentu yang menyebabkan yang seharusnya tidak ada dalam makanan tersebut. Contohnya apa? Ada pecahan gelas, apalagi plastik, plester, kemudian ada apa? Staples ya. Jadi yang pertama kalian harus paham apa pengertian HACCP, HACCP, kemudian yang kedua jenis bahayanya, ya. Yang kemudian yang ketiga prinsip. Nah tadi prinsipnya apa saja? Ada 7 prinsip dalam HACCP. Ayo siapa yang hafal? Salman yang pertama. 2. Penentuan kriteria kontrol poin. 3. Penentuan batas kritis wilayah. 3. Kontrol poin. 4. Pemantauan. 5. Koreksi dan tindakan koreksi. 6. Pencatatan dokumen. 7. Verifikasi. Ya. Ada 7 tahapan dalam HACCP. Kalian sudah menganalisis bahayanya dari beberapa ini ya, jenis bahaya dari segi fisika, kimia dan biologi. Kemudian dianalisisnya per tahapan ya. Tahapannya apa saja? Biasanya dari mulai penyiapan bahan baku, kemudian proses dan penyaluran dan distribusi. Ternyata betul bahwa di sini ketika pengolahan bahaya, ketika pengolahan pangan, misalnya salah satu yang pernah kita lakukan ya pembuatan es krim. Di sini jenis bahaya biologi yang bisa menyebabkan seseorang itu dia merasa takut untuk mencicipi es krim yang kita buat. Itu bisa jadi kenapa? Karena tadi mereka tidak percaya dengan produk yang kita gunakan, yang kita bikin. Karena waktunya sudah hampir habis ya, jadi nanti untuk diperiksa sama ibu saja diperiksanya. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran ya. Tetap harus rajin ya, walaupun di akhir-akhir menjelang ujian ya. Hari tenang ya. Sebelum pulang kita pimpin doa. Sebelum pulang mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa mulai. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Minggu depan kita belajar tentang terima kasih.